Pretty Cirebon. Nah, tadi ada sudah bilang di awal-awal bakal ada yang spesial di hari ini, di hari Selasa 25 Agustus 2020, tepatnya di Sounds Good. Dan di jam 3 tepat ya, ada bakal mengupas sesuatu. Biasalah ya, ngobrol-ngobrol sehat bersama dokter. Dan kali ini ada Dokter Diamanta Mandasari, SPS, dokter spesialis saraf ya, atau biasa dipanggil Dokter Manda. Selamat siang Dokter Manda. Ya. Oke, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semangat berarti dok ya? Iya. Oke. Dan ini prakteknya di Klinik Jantung Hasna Medika Kedaung yang pastinya ya kita bakal bahas tentang sistem-sistem syaraf lah ya. Ya, boleh. Nah, kita bakal bahas tentang penyakit stroke gitu ya dok ya? Iya. Nah, nanti kita bakal bahas lagi sampai tapi abis yang satu ini ya. Nanti agak deket ya dok ya. Ini agak deket. Hasna Medika, pengobatan jantung Anda. Hasna Medika, pilihan keluarga. Hasna Medika, terbaik dan terpercaya. Kami peduli melayani dengan hati. Mari periksa, cegah segera sebelum terlambat. Sayangi jantung Anda. Kesehatan jantung Anda perhatian kami. Hasna Medika, pengobatan jantung Anda. Hasna Medika, pilihan keluarga. Hasna Medika, terbaik dan terpercaya. Kami peduli melayani dengan hati. Mari periksa, cegah segera sebelum terlambat. Sayangi jantung Anda. Kesehatan jantung Anda perhatian kami. Hasna Medika, pengobatan jantung Anda. Hasna Medika, pilihan keluarga. Tentang penyakit stroke bareng sama Dokter Manda dari Klinik Jantung Hasna Medika Kedaung. Ini ada spesial spesial sama Hasna. Kita bakal bagi-bagi ada giveaway voucher belanja senilai Rp300.000 untuk 3 pemenang ya yang memberikan pertanyaan dan juga komentar yang menarik di WhatsApp Itulah Radio di 041 222 10886 atau juga bisa di live IG dan juga live Facebooknya Klinik Jantung Hasna Medika. Betul ya? Tuh, lagi live nih. Jadi kalau misalnya lagi lihat, nonton juga di live-nya mereka, nanti bisa memberikan pertanyaan atau komentar yang menarik, bisa dapetin voucher belanja Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Syaratnya follow Instagram dan like fanpage Facebook @RS Hasna Medika dan juga bagikan live streamingnya di beranda FB-nya atau Abdillah ya, gitu ya. Wow, seru nih. Dan ini kita sekaligus langsung aja mengenai penyakit stroke. Penyakit stroke. Seru sih dok. Nggak, maksudnya penyakit stroke ini kayaknya ya kalau ada lihat itu ya berhubungan dengan orang-orang yang sudah usia lanjut, ya kan, yang punya riwayat penyakit sebelumnya. Sebenarnya penyakit stroke itu apa sih dok? Ya. Jadi penyakit stroke itu adalah sebetulnya penyakit pada sistem saraf kita ya. Sistem saraf ini tidak hanya otak, tapi
tapi juga saraf yang ada di mata, ya. Kemudian ada juga saraf yang ada di tulang belakang kita. Nah, stroke ini adalah penyakit yang menyerang sistem saraf, di mana terdapat gangguan aliran darah pada sistem saraf tersebut. Nah, kalau ada gangguan aliran darah pada sistem saraf tersebut, akibatnya tentunya saraf tersebut tidak bisa bekerja dengan baik. Padahal fungsi dari saraf itu adalah menggerakkan otot-otot kita. Jadi otomatis kalau sarafnya terganggu, otomatis ya otot kita juga tidak akan bisa bergerak. Jadi sering kan ya kita dengar, oh itu bapak itu kok tangan sama kaki kanannya nggak bisa gerak ya. Nah itu karena sarafnya terganggu. Terganggu karena apa? Nah salah satunya bisa karena gangguan dari aliran darah yang ada di otak. Dan ada penyebab faktor dari resiko dari penyakit stroke nggak? Iya. Jadi gini ya, saya mau cerita sebentar nih. Jadi stroke itu secara garis besar kita bagi jadi dua. Yang pertama adalah stroke penyumbatan atau mungkin di kalangan medis kita sering menyebutnya dengan stroke infark. Nah, stroke penyumbatan ini diakibatkan karena adanya sumbatan di pembuluh darah tersebut. Gitu. Jadi istilahnya kalau selang air nih ya, nah itu di dalam selangnya itu ternyata tersumbat sehingga air yang lewat di selang itu nggak bisa mengalir dengan lancar. Itu. Kemudian jenis yang kedua adalah stroke pendarahan. Stroke pendarahan ini biasanya disebabkan karena pembuluh darah yang pecah. Kalau misalnya tadi kita umpamakan selang ya, kalau untuk stroke pendarahan ini selangnya itu pecah sehingga isinya yaitu airnya pecah keluar, menyebar kemana-mana sehingga menyebabkan jaringan saraf yang ada di sekitarnya juga jadi tertekan. Gitu. Waduh, kalau misalnya dari definisi medisnya mungkin agak sulit diterima mungkin ya. Tapi kalau misalnya misalnya stroke ini nggak sih dok kayak misalnya ada penyakit bawaan, misalnya kayak darah tinggi, akhirnya pecah-pecah terus akhirnya ke stroke, atau mungkin ada penyakit-penyakit lain yang diawali gitu kan, terus akhirnya stroke juga atau gimana? Iya. Jadi untuk faktor risiko ya, maaf tadi saya belum jawab ya faktor risiko ya. Iya. Jadi faktor risiko ini secara garis besar kita bagi jadi dua. Jadi faktor risiko yang bisa kita kendalikan dan faktor risiko yang tidak bisa kita kendalikan, Mbak. Ya. Jadi contohnya faktor risiko yang tidak bisa kita kendalikan itu seperti usia. Jadi usia tua itu akan meningkatkan risiko terkena stroke. Gitu. Kan nggak mungkin ya kita mundur jadi muda lagi kan gitu, nggak mungkin ya. Betul. Ya. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Nah, itu mempengaruhi juga. Mempengaruhi juga. Jadi laki-laki itu akan lebih mudah berisiko untuk kena stroke dibandingkan perempuan. Oh, beruntunglah ada yang perempuan. Terus ada lagi dong. Ya, jadi yang nggak bisa dirubah lagi itu ras ya, ras. Jadi orang-orang yang berkulit hitam itu memang lebih rentan terkena stroke dibandingkan orang yang berkulit putih. Gitu. Itu persentasenya berapa dong? Persentasenya sih belum pasti ya, pastinya berapa. Cuma yang pernah saya baca tuh memang lebih besar, bisa 60% lebih besar dibandingkan yang kulit putih. Oh, Kalau misalnya orang-orang Asia, Indonesia, tepatnya, tidak kulit putih dan tidak kulit hitam, coklat dok, itu masuknya ke golongan apa nih? Masuknya ke golongan hitam. Oh, hitam? Ya. Tapi tetap sih ya, kalau misalnya kita kan semuanya berujung dengan gaya hidup, ya kan, makan makanan yang sehat, ya dok ya. Oh ya, jangan lupa lagi riwayat keluarga ya. Riwayat keluarga juga. Kalau misalnya ayah kita kena stroke atau kakak kita kena stroke, kita juga harus hati-hati nih. Kita harus jaga pola hidup juga, rajin berolahraga, supaya jangan sampai kita kena stroke seperti mereka. Berarti persentasenya lebih besar dari riwayat keluarga gitu ya. Dari keluarga ya. Wah, ilmu pengetahuan lagi nih ya. Terus tanda-tanda penyakit stroke itu seperti apa tuh? Tanda-tandanya? Oh iya, tadi kan belum yang faktor risiko yang bisa diubah. Belum ya? Oke.
Oke, jadi faktor risiko yang bisa diubah tuh salah satunya 3 besar ya, yang saat ini sering ditemukan itu adalah yang pertama hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi. Jadi tekanan darah tinggi yang terus-menerus tidak terkontrol itu dapat menyebabkan stroke baik penyumbatan maupun stroke pendarahan. Gitu. Jadi stroke itu bila disebabkan oleh tekanan darah tinggi itu jadi tekanan darah tinggi yang terus-menerus tidak terkontrol itu akan merusak dinding pembuluh darah. Gitu. Karena dinding pembuluh darahnya rusak, akhirnya muncul sumbatan di situ. Ya, akibatnya aliran darah juga tidak bisa mengalir dengan lancar, sehingga saraf-saraf di situ kerjanya juga kurang bagus. Kemudian tekanan darah tinggi yang terus-menerus juga bisa menyebabkan pembuluh darah di situ pecah. Ya, akhirnya muncullah pendarahan otak ya, yang tidak jarang bisa menimbulkan kematian juga. Oh iya betul. Ya, oke. Kemudian selanjutnya 3 besar selanjutnya adalah kencing manis atau diabetes mellitus. Ya. Ya, jadi diabetes mellitus yang tidak terkontrol ya itu akan merusak dinding pembuluh darah juga sehingga menyebabkan sumbatan di situ. Gitu. Dan yang terakhir nih cowok-cowok nih merokok ya. Merokok, iya. Itu berisiko tinggi. Ya. Iya sih, walaupun penjelasannya sedikit agak seram soal pilar tapi ini adalah pengetahuan juga satu sih gaya hidup yang sehat ya dok ya, biar kita tidak merasakan dan juga tidak menerima apa yang namanya penyakit stroke ya dok ya. Iya. Oke, terus tanda-tanda penyakit stroke ini awal gejalanya apa nih dok? Ya, sebetulnya sih sebetulnya dari Kementerian Kesehatan ini membuat sebuah singkatan ya, jadi istilahnya segera ke RS. Jadi itu adalah contoh-contoh dari gejala penyakit stroke, di mana itu adalah separuh tubuh mengalami kelemahan, ya. Kemudian G itu terjadi gangguan gerak ya. Kemudian K itu jadi gangguan berbicara, jadi misalnya bicara pelo, kemudian bicaranya tiba-tiba menjadi tidak nyambung gitu ya. Kemudian segera ke kesemutan atau kebas di separuh tubuh ya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan separuh tubuh itu kita wajib curiga bahwa itu adalah suatu serangan stroke. Tanda-tanda awal ya. Kemudian R adalah rabun. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa stroke itu tidak hanya menyerang otak ya, tapi bisa juga menyerang saraf mata juga bisa. Jadi keluhannya bisa berupa tiba-tiba buta, tiba-tiba tidak bisa melihat. Gitu. Itu merupakan salah satu gejala stroke ya. Walaupun mungkin gejala seperti itu sangat jarang kita temui ya. Kemudian yang terakhir adalah S, yaitu sakit kepala yang hebat. Yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Lebih berat dari migrain, kalau misalnya sakit kepala sebelah, akhirnya vertigo. Lebih hebat dari vertigo dong? Iya. Jadi vertigo pun juga bisa jadi salah satu gejala stroke ya. Oh gitu. Iya, jadi vertigo yang tidak kunjung membaik dengan obat itu kita wajib waspada. Jangan-jangan nih vertigonya karena stroke. Waspada ya. Iya, waspada stroke. Oh, luar biasa. Nanti kita mau bahas lagi soal silat. Oh ya, yang pengen tanya-tanya boleh di WhatsApp Pilar Radio 081 222 10886 karena kita punya giveaway voucher belanja senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang ya. Untuk yang bertanya-tanya seputar penyakit stroke sama Dokter Manda dan juga yang memberikan komentar yang menarik ya. Tapi setelah yang satu ini.
perhatian kami. Hasna Medica, pengobatan jantung Anda. Hasna Medica, pilihan keluarga. Hasna Medica, terbaik dan terpercaya. Kami peduli, melayani dengan bakti. Mari periksa, cegah segera sebelum terlambat. Sayangi jantung Anda. Kesehatan jantung Anda perhatian kami. Hasna Medica, pengobatan jantung Anda. Hasna Medica, pilihan keluarga. Hasna Medica, terbaik dan terpercaya. Kami peduli, melayani dengan bakti. Mari periksa, cegah segera sebelum terlambat. Sayangi jantung Anda. Kesehatan jantung Anda perhatian kami. Hasna Medica, pengobatan jantung Anda. Hasna Medica, pilihan keluarga. Hasna Medica, terbaik dan terpercaya. Kami peduli, melayani dengan bakti. Mari periksa, cegah segera sebelum terlambat. Sayangi jantung Anda. Kesehatan jantung Anda perhatian kami. Hasna Medica, pengobatan jantung Anda. Gila Radio 88,6 FM radio terfavorit di Cirebon. Masih live talk sehat ya bersama Klinik Jantung Hasna Medica Kedawung dan bersama Dokter Manda, dokter spesialis syaraf. Yang kita bahas adalah penyakit stroke saudara ya. Ini kayaknya mungkin yang lagi stay jam di rumah ataupun di jalan kayaknya langsung inget sama saudaranya, kakek neneknya, orang tuanya yang pernah mengalami stroke juga. Pasti bisa saya tanya langsung ya di WhatsApp Villa Radio di 081 222 1886 ataupun bisa tanya-tanya di live Instagram dan juga live Facebooknya @rshasnamedica. Nah, ini tadi kita kan sudah kasih tahu penyakit stroke itu apa, terus juga faktor-faktor resikonya, tandanya. Dan sekarang gejala mungkin ya, gejala-gejala penyakit stroke ini awalnya seperti apa dok? Gejalanya
Iya, sebenarnya gejalanya sih tanda-tandanya itu sama Ya, hampir sama lah ya. Jadi ya yang paling sering dijumpai contohnya adalah kelemahan separuh tubuh. Dan itu bersifat mendadak ya, tiba-tiba. Jadi misalnya 1 jam yang lalu masih bisa kok masak, masih bisa makan sendiri. Terus tiba-tiba kenapa sekarang pegang sendok aja nggak bisa? Nah itu kita wajib curiga bahwa ada serangan stroke pada orang tersebut. Oke. Yang Adel tahu mungkin apa ya, stroke kan dibagi dua nih, kayak stroke ringan dan stroke berat. Nah ini bedanya stroke ringan sama stroke berat apa dok? Sebetulnya sih jadi stroke ringan, jadi kita menilai ringan, sedang, berat suatu stroke itu ada skornya sendiri. Oke, ya skornya sendiri. Dan itu banyak sekali item-itemnya. Biasanya sih kita pakai pada saat kita merawat pasien di rumah sakit gitu. Tapi biasanya kalau stroke ringan biasanya sih pada umumnya kesadaran pasien masih baik. Jadi pasien masih sadar dengan baik gitu. Ini yang saya mau memberikan sedikit wawasan adalah bahwa stroke itu sampai sekarang merupakan penyebab kecacatan utama di Indonesia. Jadi apabila kita, jangan sampai ya kita kena stroke ya. Bila seseorang misalnya sudah pernah kena stroke, biasanya sih jarang yang sampai bisa berfungsi kembali seperti normal. Jadi setelah orang kena stroke itu biasanya pasti ada sisanya lah istilahnya. Jadi nggak seperti misalnya kalau kulit kita kena gunting, kena silet, terus jadi halus lagi kulitnya gitu. Kalau stroke itu enggak gitu. Jadi biasanya pasti masih ada sisanya, entah mungkin tangannya masih terasa lemas, kakinya terasa lemas, atau mungkin masih ada rasa-rasa nggak enak, misalnya rasa seperti kesetrum, rasa seperti kepanasan, seperti itu. Ya, jadi sangat penting sekali kita memiliki gaya hidup yang sehat agar jangan sampai kena stroke. Jadi kita basic dulu kali ya. Stroke-nya tuh disebabkan karena apa? Bisa diabetes ataupun hipertensi, berarti dikontrol gula darahnya. Ya, dikontrol gula darahnya, darah tingginya, dan jangan lupa kolesterol ya. Oh iya betul. Kolesterol ya. Kolesterol Oke, ini kok tadi dokter bilang usia tidak mempengaruhi, entah itu mau tua, entah itu muda. Usia paling muda dok, usia berapa? Bayi bisa. Bayi bisa? Ya, tapi biasanya kalau stroke usia muda itu penyebabnya karena kelainan pembuluh darah sejak lahir, biasanya seperti itu. Oke. Jadi sejak bayi, bayi bisa, anak-anak, remaja bisa. Oke deh. Sambil berpikir sejenak ya tentang stroke, bayi karena bisa stroke. Oke, nanti kita bakal bahas lagi. Terima kasih sudah sempat nanya. Nanti bisa dibaca lagi sama Adel. Tapi setelah yang satu ini. Kesehatan jantung Anda perhatian kami. Baik dan terpercaya, kami
Kesehatan jantung Anda perhatian kami. Hasna Medica, pengobatan jantung Anda. Hasna Medica, pilihan keluarga. Hasna Medica, terbaik dan terpercaya. Kami peduli, melayani dengan hati. Mari periksa, cegah segera sebelum terlambat. Sayangi jantung Anda. Kesehatan jantung Anda perhatian kami. Hasna Medica, pengobatan jantung Anda. Hasna Medica, pilihan keluarga. Hasna Medica, terbaik dan terpercaya. Kami peduli, melayani dengan hati. Mari periksa, cegah segera sebelum terlambat. Sayangi jantung Anda. Kesehatan jantung Anda perhatian kami. Hasna Medica, pengobatan jantung Anda. Hasna Medica, pilihan keluarga. Hasna Medica, terbaik dan terpercaya. Kami peduli, melayani dengan hati. Mari periksa, cegah segera sebelum terlambat. Sayangi jantung Anda. Kesehatan jantung Anda perhatian kami.
banget biasanya. Iya. Oke, kita ke Waktu Populer Radio. Terima kasih ya. Ada Tria di Suranenggala. Ini yang nanyanya, Bu Dokter, pertolongan pertama ketika ada orang yang kena stroke lalu terjatuh secara tiba-tiba, apa yang harus pertama kita lakukan? Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah kita cek dulu, ini sadar nggak sih orangnya? Gitu. Iya. Dicek dulu ya. Iya. Nah kalau misalnya sadar, oke, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, kalau misalnya nggak sadar gimana ya? Kalau memang nggak sadar, jangan dikasih makan minum, gitu ya. Ya. Kenapa dong? Nah, jadi kalau nggak sadar itu biasanya kalau kita ngasih makan kan biasanya kadang kalau kita ketemu, oh pasien ini pingsan, pasien ini nggak sadar, ini dikasih teh manis deh, gitu, biar cepet bangun. Nah itu sebetulnya kurang tepat, ya. Karena apa? Jadi orang yang tidak sadar itu refleks menelannya itu kurang bagus, gitu. Jadi harusnya makanan minuman itu masuk ke kerongkongan, tapi karena tidak sadar, bisa terjadi salah masuk. Yang harusnya masuk kerongkongan malah masuk ke paru-paru. Nah itu nanti bisa menimbulkan penyulit seperti infeksi paru-paru. Ya, jadi misalnya ini sadar nggak sih pasiennya, gitu ya? Kalau sadar, oke, gitu ya. Kemudian kalau nggak sadar, jangan masukkan apapun ke mulutnya, makan maupun minum. Segera aja bawa ke rumah sakit. Nah, nanti di sana kita tangani, kita periksa lagi, kita cek darahnya. Kemudian nanti pasti kita lakukan pemeriksaan yang namanya minimal CT scan. Jadi untuk mengetahui ini nanti stroke-nya apakah penyumbatan atau pendarahan. Ya, karena itu nanti penanganannya beda. Ya. Itu ya Tri Suranenggala ya, sudah ya dijawab ya. Sudah Tia di PLD, kalau Tia mau tanya apakah penyakit stroke bisa menyerang semua usia, dan penyebab dari stroke itu apakah dari makanan atau lainnya? Terima kasih dok. Ya. Jadi stroke itu memang bisa menyerang semua usia, bisa menyerang semua usia. Hanya memang paling banyak kita temui pada orang-orang usia lanjut. Nah, pada orang usia muda bisa kena stroke karena adanya kelainan pembuluh darah biasanya sejak lahir. Jadi bawaan sejak lahir, gitu. Sedangkan kalau pada orang yang lanjut usia, memang biasanya disebabkan karena penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi ataupun kebiasaan merokok. Ini di live Instagramnya ini ya, RS Hasno Medika. Ada Fitri Wulandari, dok, bagaimana pertolongan pertama pada gejala stroke ringan? Tadi sudah ya mungkin ya? Iya, dibawa aja ke rumah sakit. Jangan terlalu lama berunding dengan anggota keluarga yang lain. Kelamaan berunding ya dok? Iya, ada yang kayak gitu. Ya? Iya, bisa. Jadi baru nunggu keluarga yang lain, jadi baru besok dibawa ke rumah sakit. Terus ada siapa di Ikel gitu ya, dok, apakah penyakit penyerta seperti diabetes mellitus merupakan pencetus stroke? Apa hubungannya diabetes mellitus dengan stroke? Ya, bisa. Jadi diabetes mellitus itu bisa mencetuskan stroke karena apa? Jadi pada orang dengan diabetes mellitus biasanya kan gula darahnya memang tinggi ya. Nah, gula darah yang tinggi terus itu akan merusak dinding pembuluh darah. Nah, kalau dinding pembuluh darahnya rusak, otomatis bisa terjadi sumbatan di situ. Akhirnya aliran darahnya tidak lancar sehingga menyebabkan saraf yang ada di sekitar situ suplai nutrisinya juga berkurang sehingga menimbulkan gejala stroke. Oh ya, pertanyaan pertambahan nih, apakah terapi cuci otak bisa menyembuhkan stroke? Terapi cuci otak ya. Kalau di bidang saraf ya, terapi cuci otak ini sebetulnya lebih tepatnya untuk mendiagnosa adanya kelainan pembuluh darah di otak. Ya. Jadi misalnya dengan pemeriksaan CT scan, CT angiografi masih belum jelas. Nah itu biasanya diperjelas dengan pemeriksaan DSA ya. Jadi digital subtraction angiografi, atau mungkin yang di kalangan awam mungkin lebih kenalnya dengan istilah brain wash atau cuci otak. Tapi sebetulnya sih kurang tepat kalau dibilang cuci otak ya. Jadi itu untuk lebih mengetahui kira-kira ada gangguan pembuluh darahnya di sebelah mana. Betul. Oke deh, nanti kita bakal lanjut kayak nanyanya ya soal gelar ya. Tapi setelah yang satu ini, Hasna
Anda perhatian kami. Hasna Medika, pengobatan jantung Anda. Hasna Medika, pilihan keluarga. Hasna Medika, terbaik dan terpercaya. Kami peduli, melayani dengan bakti. Mari periksa, cegah segera sebelum terlambat. Sayangi jantung Anda. Kesehatan jantung Anda perhatian kami. Hasna Medika, pengobatan jantung Anda. Hasna Medika, pilihan keluarga. Hasna Medika, terbaik dan terpercaya. Kami peduli, melayani dengan bakti. Mari periksa, cegah segera sebelum terlambat. Sayangi jantung Anda. Kesehatan jantung Anda perhatian kami. Hasna Medika, pengobatan jantung Anda. Hasna Medika, pilihan keluarga. Hasna Medika, terbaik dan terpercaya. Kami peduli, melayani dengan bakti. Pilar Radio 88,6 FM Radio terfavorit di Cirebon masih live talk sehat bersama Klinik Jantung Hasna Medika Kedawung bersama Dr. Manda ya, spesialis dokter spesialis saraf, dan masih membahas tentang penyakit stroke. Terima kasih sudah nanya-nanya di WhatsApp Pilar Radio dan juga di live Instagram dan juga live Facebooknya RS Hasna Medika ya. Kita lanjut aja nih, banyak banget ya tanya. Ada siapa? Ading di Jatiwangi. Oke, ini mungkin tadi sudah kita bahas juga, sudah dijawab sama dokternya juga ya. Tanda dan gejala stroke bisa menyerang tanpa batasan usia. Apakah ada yang bisa sembuh total atau kembali normal bila terserang stroke? Tadi juga sudah ya pencerahannya. Ada Hisam di Cirebon Timur juga. Diagnosa hipertensi sama kolesterol, terus kok sampai kayak ingatannya berkurang kayak orang amnesia. Itu termasuk stroke atau gimana, Dok? Ya, bisa juga termasuk stroke di situ. Jadi stroke yang menyerang saraf
ingat lah, saraf memorinya. Ya. Oke. Saran saya sih lebih baik kontrol ke dokter saraf aja ya, nanti biar dilakukan pemeriksaan CT scan, jadi supaya tahu kira-kira penyebab amnesianya tuh apa. Iya. Karena hipertensi dan kolesterol sendiri kan merupakan salah satu faktor risiko stroke. Jadi sangat mungkin sekali ini ibunya terkena stroke. Oke. Jadi tidak bisa mengira-ngira ya. Akhirnya Iya. ke dokter spesialis saraf juga ya gitu Iya, ya. iya. Oke. Marzuki di Pleret, apakah mandi di waktu malam hari bisa menyebabkan stroke? Kalau langsung disiram kepalanya itu mungkin mitos. Iya. Mitos atau fakta nih mungkin ya? Mitos aja. Mitos aja. Iya. Oke. Jadi boleh mandi Boleh. malam, jangan juga sih. Kedinginan. Iya, dingin ya. Oke. Iya. Marzuki itu mitos ya. Ada Eno, kalau Eno cara mencegah stroke bagaimana agar tidak menyerang seluruh anggota tubuh. Oh, tadi kan kita bahasnya tentang setengah Iya, tubuh gitu ya. Iya. Gimana kalau misalnya tidak menyerang seluruh anggota tubuh? Tidak menyerang ke seluruh anggota. Bagaimana mencegah stroke-nya mungkin ya? Kalau stroke itu sebetulnya bukan seperti penyakit yang menyebar sih, enggak. Oke. Jadi biasanya kan stroke itu biasanya mengenai salah satu pembuluh darah di otak. Nah, pembuluh darah di otak ini biasanya sudah spesifik, jadi dia tuh memberi makan ke saraf mana aja. Gitu. Jadi bukan berarti kalau ada penyumbatan di pembuluh darah A misalnya, kemudian nanti dia penyumbatannya menyebar dengan cepat ke pembuluh darah yang lain gitu, enggak. Oh, tidak ya? Tidak, iya. Oke. Biasanya hanya di daerah sekitar pembuluh darah itu aja yang terjadi. Paham ya. Ada Aul di Sumber, jenis makanan yang bisa dihindari tadi juga sudah dibahas. Ya. Tergantung penyakit sebelumnya gitu ya. Iya. Entah itu diabetes, entah itu darah tinggi ya. Iya. Ada Perokok jangan lupa juga. Ya. Oh iya, perokok Iya. juga. Ada Gi Indra, bentuk perawatan yang tepat pasca terjadi gejala stroke secara tiba-tiba itu bagaimana? Dan juga selain gaya hidup sehat, ada tips nggak untuk konsumsi jamu herbal untuk pengobatan stroke? Wah, oke. Silakan dok. Jadi perawatan pasca stroke ini sebetulnya juga sangat penting ya, karena biasanya pasti orang yang sudah kena stroke itu biasanya kehidupannya pasti berbeda dibanding saat sebelum stroke. Pasti ada yang depresi, itu pasti ada, karena biasanya mungkin saya bisa bekerja kok, bisa menyupir biasanya, tapi karena stroke sehingga dia tidak bisa menyupir lagi gitu. Jadi perawatan pasca stroke itu sebetulnya selain melibatkan tenaga medis, yang paling penting adalah keluarga sebetulnya. Oh, betul. Keluarga harus bisa memahami pasien ini gitu. Jadi harus bisa mengerti bahwa sekarang pasien ini berbeda dengan pada saat dulu. Jadi keluarga harus bisa membantu pasien melewati masa-masa itu gitu ya. Kemudian selain dengan bantuan secara psikologis, bisa juga dengan fisioterapi ya. Jadi biasanya pada saat dirawat, dokter spesialis saraf akan mengkonsultasikan pasien stroke kepada fisioterapi atau mungkin dokter rehabilitasi medis ya. Nah, biasanya di situ nanti keluarga akan diajarkan cara fisioterapi yang tepat pada pasien-pasien stroke. Jadi harapannya pada saat nanti pulang ke rumah, keluarga bisa melakukan fisioterapi seperti yang